Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81 ya. Begini teman-teman, ada sebuah pertanyaan, apakah sama ya dosis pemupukan untuk sawit yang tidak dirawat? Jawabannya tergantung teman-teman ya. Jadi ada sawit itu yang tidak dirawat tapi tanahnya subur ya, tanahnya subur, rimbun, sak gulma-gulmanya itu rimbun ya. Tanahnya itu subur sehingga percepatan laju pertumbuhan itu juga bagus ya, tapi tidak dirawat. Jadi buahnya juga tidak terlalu bagus ya. Tapi pohonnya itu masih tinggi walaupun agak sedikit mengerucut misalkan. Ya, itu akan berbeda dosisnya dengan sawit yang tanahnya tandus ya. Dia sama-sama tua tapi tandus tanahnya sehingga laju pertumbuhannya itu stuck ya. Segitu-gitu aja kalau tidak dirawat, kalau tidak dipupuk, sehingga ini keduanya sama-sama tidak dirawat tapi beda dosisnya teman-teman. Jadi jangan disamakan ya. Kadang-kadang pertanyaan, Pak, sawit saya sudah umur sekian tahun ya, saya perlu pupuk apa dan dosisnya berapa. Nah ini saya juga agak kesulitan dalam menjawab karena saya tidak melihat secara langsung sawitnya itu tingginya seberapa, bentuk daunnya seperti apa, tingkat kesuburannya sawitnya itu, kondisi yang sekarang itu seperti apa. Jadi pelaku petani itu mesti melihat langsung, minimal gambar dan atau video ya. Seperti itu yang bisa dianalisa, kemudian bisa diperlakukan tindakan-tindakan ke depannya. Nah, sebagai contoh yang ini teman-teman ya. Nah, ini lihat teman-teman ya. Ini tidak dirawat, kemudian rimbun. Nah, sawit ini ya, ini bisa menggunakan dosis sesuai usia ya, karena tingginya ini masih bagus walaupun dia itu mengerucut. Jadi batangnya itu masih tinggi. Sawit ini termasuk tua teman-teman. Saya nanam sawit ini sudah ada, artinya lebih tua ini ya. Tapi tingginya juga masih bagus, tinggi dia, hampir rata-rata dengan sawit saya. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Nah, ya, Anda lihat. Sawit ini sebenarnya tua, ya. Sawit ini sebenarnya tua. Sama, saya nanam waktu itu sawit ini sudah ada. Jadi ya umurnya tua, ini sudah 12 tahun lebih kalau ini ya, karena pada saat saya nanam ini sudah ada sawit ini. Nah, tingginya cuma segini-gini aja. Ya, tidak mau meninggi ya. Gulmanya juga mulai saya nanam sampai sekarang belum pernah ditabah sama sekali. Belum pernah saya melihat ada pemupukan di sawit ini sama sekali. Ini saya lewati setiap saya ke ladang, dua-duanya lahan ini ya. Nah, tapi kalau di pruning pernah, kemudian dipanen pernah ya, saya lihat pernah. Tapi untuk perawatan saya lihat tidak pernah sama sekali. Dan buktinya memang tidak ada bekas perawatan di kebun sawit yang ini. Nah, kalau model seperti ini teman-teman, itu tidak bisa Anda kasih dosis sesuai dengan usia ya. Tentunya misalkan dosisnya ini dikasih 6 kilo per pohon ya setahun ya, berarti setiap pemupukan kasih 3 kilo. Saya kira kebanyakan ya. Tetap mengacu pada tabel teman-teman, ini ingat teman-teman ya, tetap mengacu pada tabel. Kalau dia misalkan dosisnya 6 kilo ya per tahun, ya berarti Anda tinggal mengurangi saja. Alasannya apa? Karena Anda pupuk banyak pun saya kira sia-sia ya, karena tidak diserap dengan baik. Nah, itu ya. Jadi sedikit-sedikit dulu ya, sedikit demi sedikit dulu. Nah, baru kalau dia kelihatan normal, nah baru bisa dikasih dengan dosis normal. Nah, itu teman-teman ya, setelah melihat video yang tadi ya, yang pertama dan yang kedua, jadi pemupukan itu tidak mesti sama jikalau sawit itu sudah lama tidak dirawat. Yang tahu siapa? Yang tahu kita sendiri dalam melihat perkembangan sawit yang mau kita rawat. Tidak bisa orang lain, bagaimanapun masukan dari orang lain itu A, B, C, D, atau Anda melihat postingan itu, oh dikasih sekian kilo ya, kemudian perawatannya begini-begini.
itu acuan panduan yang memang harus Anda pegang untuk mengcompare ya, membandingkan apakah sama juga struktur tanahnya di tempat Anda, apakah tinggi rendahnya sawitnya itu juga apakah sama dengan sawit Anda ya. Itu perhatikan betul-betul. Jadi tidak bisa diaplikasikan plek sama, itu tidak bisa ya kalau menangani sawit yang lama tidak dirawat. Nah, di pertanian ini teman-teman ya, di kebun, perkebunan atau pertanian, itu yang paling mahal memang pengalaman. Jadi Anda bereksperimenlah, mencobalah ya. Bisa jadi pupuk yang digunakan orang A itu tidak sama diberlakukan di kebun Anda. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Makanya kita harus pandai-pandai melihat kondisi sawit kita masing-masing. Setelah Anda melihat kondisi punya orang, itu mengcompare ya. Setelah Anda melihat dosis sawitnya punya orang ya, sama-sama nggak dirawat nih misalkan, terus Anda mengcompare apakah sama sawit saya dengan sawit orang itu yang tahu kita sendiri ya, nggak bisa orang lain. Bagaimanapun punya orang itu berhasil, belum tentu diaplikasikan di tempat Anda atau di tempat kita itu berhasil. Lalu kita ngomel-ngomel, wah katanya bisa diginikan, ternyata saya aplikasikan di tempat saya nggak bisa. Nah ini teman-teman ya, banyak sekali yang mempengaruhi kondisi tanah, kemudian cuaca ya, terus kemudian angin ya, jarak tanam, varietas, banyak sekali yang mempengaruhi. Pupuk kita misalkan asli atau tidak, pokoknya banyak sekali, banyak gulmanya atau enggak kan pasti tidak sama ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang lain, tapi belajarlah dari pengalaman orang lain bisa juga. Kemudian Anda compare dengan sawit kita masing-masing. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam merawat sawit kita masing-masing. Oke.